Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang berjumpa dalam perenungan di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan kembali belajar, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami muliakan, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini ya Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menyertai di sepanjang malam yang telah kami lewati. Untuk itu semua yang Tuhan masih berikan kepada kami rindu untuk datang belajar tentang firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat yang melawan kehendak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang datang memohon dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tema kita pada pagi hari ini yaitu kenaikan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehilangan atau kepergian sosok orang yang kita kasihi akan identik dengan sebuah kesedihan. Begitupun yang dirasakan oleh para murid-muridnya saat harus menyaksikan kenaikan gurunya ke surga. Namun kepergian Yesus Kristus memberitakan kesan yang sangat luar biasa bagi para murid-muridnya. Karena ada pesan tugas yang harus dilaksanakan oleh mereka. Pesan atau tugas tersebut dapat kita lihat bersama-sama dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Di mana mereka diharuskan untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Mereka harus mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka pun akan disertai dalam pelayanan mereka, dalam misi penginjilan mereka. Mereka pun akan membuat mujizat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Pesan ini tidak hanya sekedar pesan biasa yang disampaikan oleh Kristus, tapi di dalamnya mengandung sebuah kuasa yang luar biasa untuk menjadi wakilnya dalam melayani umatnya di tengah dunia ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara tentang beberapa hal yang perlu disampaikan kepada murid-muridnya, Ia pun terangkat ke surga dan ditutupi oleh awan.
bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9. Dan ia akan ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, di mana melambangkan kewibawaan, kedaulatan yang diberikan kepadanya, serta kuasa yang dipercayakan kepadanya. Para rasul pun giat melakukan penginjilan tersebut, memberitakan Injil ke segala penjuru dunia. Meskipun dalam perjalanan tersebut mereka harus ditentang, mereka harus dicaci maki, ditolak oleh beberapa orang yang tidak senang. Namun mereka percaya bahwa Allah akan menyertai mereka. Sehingga mereka tidak takut, mereka tidak malu atau gentar. Mereka dimampukan dengan kuasa dan tanda-tanda yang sudah dikaruniakan melalui karya Roh Allah yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke kerajaan Allah bukan sebatas agar kita mengingat kembali peristiwa itu. Tetapi lebih dari itu, di mana ada tugas yang dipercayakan bukan hanya kepada rasul-rasul, namun kepada kita sekalian, yang memberikan diri untuk percaya kepada Yesus Kristus sepenuhnya dalam melayaninya. Tugas itu melakukan pemberitaan Injil, dan bukan hanya berlaku bagi pelayan-pelayan Tuhan, tetapi semua orang percaya sebagai garam dan terang dunia. Mengapa kita harus melakukan tugas ini? Jawabannya karena Yesus Kristus telah menyelamatkan isi dunia ini dengan sempurna. Kedatangannya menggenapi nubuat. Ada jalan keselamatan yang telah diterima oleh kita, karena dosa dan maut telah dikalahkan oleh darah dan tubuh Yesus Kristus sendiri. Dan sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk hidup baru dengan mau melayani di tengah-tengah dunia ini. Memberitakan kabar sukacita tentang kerajaan Allah dan kuasa karya yang bekerja di tengah-tengah kehidupan umatnya. Tuhan tidak ingin umatnya menjadi orang-orang yang tidak berdampak bagi dunia, menjadi garam yang hambar dan hidup di dalam kegelapan. Namun kerinduannya di mana dapat melihat anak-anaknya sebagai perpanjangan tangannya, menjadi saluran berkat dan keselamatan bagi banyak orang. Dengan begitu, kehidupan kita tidak sia-sia. Kehidupan kita memiliki tujuan yang mulia. Bahkan dalam kehidupan yang dijalani, ada kesempatan untuk melayani Dia. Maka, jangan pernah sia-siakan waktu yang telah diberikannya. Melayani Tuhan bukanlah hal yang mudah. Akan banyak tantangan di dalam. Kita bisa ditolak, kita bisa dianggap remeh. Namun ada kekuatan dan kuasa Roh Allah yang memampukan untuk menjalani kehidupan yang berat di tengah persoalan, pergumulan, bahkan di tengah pandemi yang kita rasakan saat ini. Di dunia ini kita berjuang, tetapi ingatlah
Perjuangan yang dilakukan tidak akan sia-sia. Akan ada akhir yang bahagia, yaitu di mana Kristus telah naik ke surga menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat dan amat baik dalam kehidupan kami telah membaca, merenungkan firman-Mu untuk menuntun perjalanan kehidupan kami umat-Mu yang percaya. Sebagai orang percaya, kami memiliki tugas dalam memberitakan kerajaan surgawi, memberitakan kabar kebenaran melalui firman-Mu ini. Untuk itu Tuhan, sebagai garam dan terang dunia, berikan kami keberanian dalam memberitakan firman-Mu ini. Walaupun banyak tantangan yang harus kami rasakan dan jalani, namun kami percaya ada kuasa Roh Tuhan yang akan menaungi kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan Yesus, di hari yang baru, kami akan melakukan seluruh aktivitas kami, baik kami yang bekerja atau kami yang melakukan aktivitas di rumah. Tuhan, mari Engkau menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati apa yang kami kerjakan ini, sehingga ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami beserta keluarga kami serahkan dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih dan cinta-Mu. Untuk itu, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, karena Engkau akan menilik seluruh kehidupan kami, bahkan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi hingga saat ini. Kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan telah berikan dan sediakan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.